Ya, ini sebagai fundamentalnya. Nah, nanti jadi di tahapan ini akan ada 7 step yang bisa kita bikin gitu. Nah, di sini juga ada strukturnya. Apa sih yang membedakan dengan model customer journey yang tradisional? Yang pertama, based on-nya harus dari emosi atau ekspektasi pelanggan. Nah, di tahapan sini kita harus bisa melihat di masing-masing stage dan memposisikan diri sebagai customer atau pelanggan sesuai dengan behavior mereka, bahkan sesuai personanya mereka gitu ya. Dan kita benar-benar harus bisa merasakan itu. Apa sih emosi atau ekspektasinya mereka di sini? Mostly kalau emosi negatif ya, Bapak Ibu ya, hal-hal negatif bisa juga keresahan, ketakutan, kesulitan yang mereka alami itu apa sih sebenarnya di sini? Kemudian juga di sini ada aktivitas pelanggan. Aktivitas pelanggan ini penting untuk kita memapping apa yang akan mereka lakukan gitu dari emosi atau ekspektasi yang udah di set tadi, ya kan ya. Dan touch point ada di mana mereka akan melakukan itu. Channel digital, channel offline, hybrid, O2O, omni, dan bagaimana ini harus didefinisiin. Ya, kemudian effort score-nya. Nah, ini yang bedain ya. Effort score ini bagi saya, based on pengalaman saya ya, ini penting kita tambahin. Satu itu effortnya kecil, which is bagus ya. 5 effortnya besar, which is itu nggak bagus. Makin tinggi effortnya, makin repot bagi customer. Ini juga perlu kita nilai effortnya. Nah, ini yang bedain dari customer journey mapping tradisional, Bapak Ibu. Ya, kita nggak akan bisa melihat ada effort di situ. Nah, effort ini penting nantinya untuk memprioritisasi tahapan mana yang mau kita duluan kerjain. Ya, karena kita tadi tidak superhuman ya, bukan Avenger ya, Bapak Ibu ya. Kita perlu prioritas, berarti effort ini akan membantu kita memprioritaskan. Fokusnya adalah ke high effort yang berdampak ke bisnisnya juga cepat ya. Baru di sini kita definisiin lagi pain point, kendala kesulitan yang akan atau sudah dialami. Nah, yang tersembunyi kita definisiin di sini. Atau ada probabilitas yang akan terjadi walaupun belum terjadi. Kita harus definisiin pain point. Ya, kita jadi harus jadi customer dan membayangkan nih akan ada pain point apa yang akan mereka alami. Ya, dan harus didefinisikan sedetail mungkin ya, baik yang sudah ataupun belum dialami ya. Nah, nanti dari pain point ini kita bisa membuat gain point. Gain point ini sifatnya nanti value proposition ya. Jadi ada value proposition yang bisa kita bikin yang sifatnya mitigasi secara risiko, tapi secara perspektif customer itu jadi edit value. Ya, nanti kita kasih contoh ya. Nah, baru di sini ada quick win plan. Timeline juga penting Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan jangan setupnya lama ya. Misalnya setahun kemudian atau apa gitu ya. Nanti kelamaan. Jadi kita mau eksekusinya seperti apa dan deadline-nya kapan. Ini penting ada timeline gitu di sini. Nanti baru dengan PIC siapa aja yang terlibat ya. Dan dipastikan dalam menyusun customer journey mapping ini, unit yang terlibatnya juga terlibat dalam penyusunan dan diskusinya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak, nanti mereka tidak paham konteksnya. Yang ada nanti malah dibilang apa? Nambahin kerjaan gue loh gitu ya. Padahal maksudnya ingin melakukan improvement dengan mapping ini. Nah, ini yang kita definisiin step by step di setiap tahapan atau stage-nya. Ini masih yang end to end ya. Jadi kalau misalkan kita ubah menjadi channel spesifik, saya ambil contoh in-store experience. Berarti tahapannya kita ubah mulai dari di depan toko misalkan ya. Nanti misalkan parkiran, masuk ruangan gitu kan. Nanti masuk ke ruangan misalkan ada ruang tunggu, ke counter, ada toilet, musola gitu kan, sampai dia ke pulang gitu ya. Itu yang akan kita sesuaikan ya.
Nah, model ini harusnya sangat-sangat praktis ya, teman-teman ya. Karena yang pertama adalah kita bisa identifikasi masing-masing persona di setiap tahapannya ya. Jadi kita bisa personalisasi sekali nanti ngasih experience-nya. Yang kedua, tadi ada emosionalnya dan ekspektasinya. Jadi kita bisa pahami dan tandai emosi, aktivitas di setiap touch point-nya. Yang ketiga, tadi ada nilai effortnya. Eh, Dengan effort yang besar berarti itu makin menyusahkan bagi pelanggan ya. Sedangkan satu itu udah bagus, berarti udah sangat mudah. Kita bisa set skala prioritasnya based on dari effort. Yang effortnya satu kan ya udah gitu ya, karena berarti udah bagus secara proses atau at least ekspektasi pelanggannya udah terpenuhi. Nah, yang keempat ini ada pain point dan gain point-nya ya. Jadi kita selalu bisa melihat sisi mitigasi risiko terus kita dari pain point yang udah ada menjadi gain point. Kemudian yang kelima, kita ada actionable-nya gitu, actionable action-nya gitu, karena akan ada quick win plan ya, untuk bisa kita eksekusi.